geger. Pagi hari ini tuh kita harus berbangga hati, guys. Kenapa? Karena di segmen kedua ini kita kehadiran bintang tamu. Dia seorang diva. Kenapa harus gitu? Diva yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya. Oh jauh ya. Ayah manggil. Diva yang satu ini selalu dinanti-nantikan. Ini Diva. Diva dari apa? mana? Dari Jonggol. Ini Diva. Diva apa? Divaksa. Lucu banget. Ini guys, tahun keempat dia lucu. Dipaksa. Ya. Yang satu ini dia tahu semuanya. Rahasia artis dia tahu. Ya. Rahasia skincare dia tahu. Iya. Sampai rahasia Pertamax dicampur dia tahu. Mari biar kita hadirkan dia. Sugigi. Terakhirnya kenapa harus begini? Iya. Dia nggak mau sentuh aku, jadi aku begini aja. Siapa bilang aku mau sentuh kamu, coba aromanya Pertamax. Pak Eli, ada apa lagi? Nggak tahu. Tadi kamu nyium aroma apa? Pertamax. Coba. Aduh, aroma skincare. Udah jangan bahas-bahas itu lah. Aku mah. Kayaknya semuanya tahu. Enggak, karena Po Eli itu demen mau tahu urusan orang terus. Po Eli. Salah. Jadi apa? Salah. Diomelin. Diomel gangan. Kawan lama diem. Po Eli ini tuh ya, kalau ibaratnya kalau zaman dulu tuh ada menteri penerangan. Ya. Kalau ini? Karena dia tuh tahu semua hal. Ya, kalau Bahkan ini? kabarnya dia ini tahu tentang informasi Bapak RK dan juga kasus. Astagfirullahaladzim. Udah deh, Nggak ikut campur ini salah. Ngapain sih, Po Salah Eli? kamu goreng-goreng. Ngapain gua pansos kalau Astagfirullahaladzim, Karen mulutnya. kalau mau pansos aku dari tahun 2021 udah aku ngomong begini. Udah deh, Po, mendingan kalaupun tahu diem-diem aja. Po Eli Sebenarnya ngapain? aku mau Ngapain pakai ngomong di wartawan? Dimarahin aku semuanya ya. Gini, enggak. Tahu atau nggak tahu ya tahu, kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Itu Makanya aku pertama. jelasin ya. Iya. Kamu boleh jelasin, tapi kita ucapin terima kasih boleh? Ya. Boleh. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Eli Sugigi yang kabarnya di unfollow sama Ridwan Jangan Kamil gitu, ini ya. orang tua. Oke. Terima kasih ya, Terima Mama. kasih. Di unfollow. Di unfollow sama Ridwan Kamil. Gak apa-apa lah, orang saya nggak dapat makan dari dia juga. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Jangan emosi, nggak boleh marah. Nggak boleh. Maksudnya, Pak RK, pesan dari kami, pilihan yang tepat. Ini dia ya. ini Jangan apa? emosi, Ini ya. jangan emosi. Nggak emosi. Jangan emosi, tenang Mungkin dulu, bukan tenang. di unfollow sama beliaunya, tapi sama adminnya mungkin. Iya. Mungkin admin Kan ya. beliaunya kan orang sibuk, nggak akan mungkin dikit-dikit Iya, dengan betul. Iya, positif thinking aja. Siapa Iya. tahu kemarin juga beliau tuh follow Eli Sugigi karena kepencet Nggak sengaja. follow. Aku mengidolakan dia sebagai politikus yang aku banggakan. Iya. Aku pun suka sama dia karena kerja dia tuh bagus saat dia jadi Apalagi kan gubernur. masalah ini tidak tahu kebenarannya. Iya, jadi gini awal ceritanya, aku Jangan ngejudge. jangan dipotong, netizen juga nih yang kaget Iya, gitu. silakan. Jangan dipotong dulu waktu. Aku sebenarnya udah nggak mau nolak wartawan berapa kali aku menolak nggak mau. Wih. Coba ada wartawan sahabat aku banget satu dari aku nikah pertama sampai cowok pertama sampai terakhir dia liput aku terus. Ya udah sebentar 5 menit aja ya aku gitu dia nggak usah lama-lama. Ternyata ke kasus itu kan larinya. Ya emang sekarang gara-gara ini aku di unfollow gitu. Kenapa? Aku gitu kok aku di unfollow. Kan aku tuh 27 Maret sebelum Lebaran aku ngeliat postingan akun gosip. Lah kok si Lisa naik? Aku gituin kan ya. Aku langsung DM Lisa. Lisa kenapa kasusnya naik? Bukan udah kelar ditutupin? Iya Po katanya naik lagi, tolong dong bantu up lagi dong di story kamu sekarang gitu kan ya. Aku bantu up, yang dulu aku nggak mau dong sama dia di 2021. Po bantuin dong Po, bantuin up ini anaknya ini kata gitu kan ya. Iya. Aku nggak mau karena aku kan nggak tahu juga itu bukan ranah aku. Iya, Ini anak biologisnya RK apa bukan sama Lisa? Aku nggak ngerti. Bukan Aku urusan Po. Bukan urusan aku nggak mau up. Kalau aku mau up dari 2021, tapi bukan urusan aku. Udah tahu dia kan seorang gubernur, Ya, aku ya, menghargai ya, dia banget gitu kan ya.
Aku nggak mau. Nah tiba-tiba kemarin 27 Maret aku buka IG, akun gosip. Loh, ini kan udah lama banget aku tahu gitu kan ya. Aku langsung DM dia. Lisa kenapa baru di-up lagi? Kok bantu up lagi dong di story info. Nggak mau, baju lo nggak sopan-sopan aku gitu kan ya. Nggak mau, ntar gue dihujat orang. Cari baju yang sopan aja po. Aku masukin tuh. Ya Allah Besti, baru ketemu lagi. Kena masalah gitu kan ya. Dia kena masalah, sabar ya, aku ngomong gitu. Setelah itu di DM orang aku banyak di DM. Hei lu belain ini ya, belain ani-ani lah, inilah. Aku nggak pernah ngerasa dia tuh ani-ani. Dia teman aku tetap aku gituin kan ya. Ani-ani itu maksudnya anak-anak ya? Oke. Ya, dia bilang anak-anak. Terusnya aku ngeliat lagi postingan Pak RK klarifikasi 27 Maret juga. Langsung aku hapus si siapa? Postingannya? Postingan aku yang story, aku hapus langsung. Aku posting, ya Allah Besti, udah lama gak ketemu, ternyata kena musibah gitu kan ya. Sabar ya saya, aku belum tahu kasusnya RK bikin klarifikasi. Aku lihat kan, RK lewat juga bikin, masih berteman dong kalau dia lewat. Si follow-followan itu? Iya. Aku hapus yang Lisa story-nya karena banyak DM masuk yang gak ngenakin dong. Lu gak tahu ya dia pelakor, lu gak tahu dia begini-begini, hah? Aku lihat RK kasih klarifikasi, aku baca di situ. Aku hapus Lisa, aku begini nih di mana di akunnya Pak RK. Aku minta maaf begitu kan. Aku minta maaf. Ternyata di situ banyak tuh netizen yang ngatain aku. Oh tadi lu belain dia, sekarang lu masuk di sini gitu kan ya. Diem deh kataku, kalau nggak tahu apa-apa diem aku gituan ya. Kalau emang aku pansos, kalau pengen aku mau nyari duit, dari dulu aku dibayar untuk up dia. Tapi aku konsultasi teman aku artis senior. Gimana nih, jangan po, kata gitu kan ya, nanti lu kena masalah. Aku aku simpen, aku kenal Lisa tuh 2020, pertama endorse kan dia kan. Tapi kalau aku sebagai orang awam, misalkan aku melihat postingan Po Elin dengan mengatakan sabar ya kan ke Besti si atas nama L itu, ya berarti memposisikan si L ini benar. Sedangkan apakah Empok itu tahu cerita yang sesungguhnya itu seperti apa? Sampai Empok memberikan motivasi bahwa, hei sayang sabar ya. Dia ngomong gini, Lisa, kenapa ini kasusnya naik lagi? Udah kelar kok, Po. Tadi ajudannya udah WA aku, udah beres semuanya. Berarti dong sampai situ. Berarti aku ngomong sabar ya, karena kan dia merasa aku kesian sama perempuan gitu kan ya. Aku ngomong sabar ya. Ternyata dia udah aku telepon langsung kan, dia nomornya kan ganti. Udah ganti nomor ya, iya nih Po nomor aku, telepon aja, aku telepon. Kenapa enggak kok tadi ajudannya udah WA aku lagi, udah DM aku lagi, udah beres masalahnya. Lo kenapa jadi pas 27 Maret udah bilang udah beres, kok kenapa sekarang jadi panjang? Mungkin di balik ini ada juga yang pengen menghancurkan Pak RK juga, aku juga nggak tahu dong. Po, kenapa jadi panjang gitu. Tapi menyesal nggak pernah posting itu? Menyesal lah, kan langsung aku hapus. Nggak berapa menit aku detik baru naik. Ada 3 postingan ngatain aku, langsung aku hapus. Berarti Po bikin aja lagi apa namanya itu? Postingan? Aku nggak nyuruh kamu sabar deh. Gitu. Aku bilang, udah kesimpulan. Aku bilang sama Lisa enggak lah. Kita mau kasih lihat ini ada satu artikel ya. Coba Po boleh klarifikasi sama kita. Kita kaget loh ada artikel kayak gini. Eli Sugigi pernah ditawari uang oleh Lisa Mariana untuk ungkap isu perlingkuhan dengan Ridwan Kamil. Iya, ini kan aku bilang. Ini aku bilang 2021 kan aku pernah diajak dia untuk settingan. Settingan. Ya, Po, bantu up dong, mau nggak settingan? Settingan apa? Ya nggak ngerti settingan apa. Aku juga balik ngajak. Setelah itu dihapus, chatnya dia semua dihapuskan. Dihapus semua, aku udah kebaca dihapus semua. Pas sudah larut-larut gini, aku balik lagi WhatsApp dia. Bisa masih niat settingan nggak? Aku gituin. Masih niat settingan nggak? Tapi aku settingannya beda ya, bukan ngajak untuk yang masalah anak itu. Urusan lain, tapi udah Po, kita udah kelar semua. Oke, Po tadi ada ditawari uang. Ditawari uang berapa maksudnya? Ya kalau endorse kan dibayarin duit kan. Oh bukan urusan lain, just endorse. Endorse. Urusan kerjaan. Endorse kerjaan, iya endorse. Ditawari piro? Ya enggak lah, endorse aku tahu berapa lah gitu kan ya. Jadi ini ditawarin uangnya tidak ada urusan yang dengan sekarang viral ya? Enggak ada, itu endorse. Iya, oke. Tapi Po sekarang hubungannya sama El gimana? Aku masih kontak-kontakan sama dia, cuman aku nggak mau ikut campur nanya. Ya udah gitu. Udah ya Lis, maaf ya Lisa, aku hapus postingannya karena nggak enakin banget nih ke akunya gitu. Katanya aku ikut campur para netizen. Orang kan tahu Po Eli itu bagus, seru, lucu, maksudnya nggak ada urusan yang jelek-jelek ini, makanya udah nggak usah. Sebenarnya aku nggak mau ikut campur, tapi kenapa kalau aku ngomong tuh orang langsung Karena Po Eli orang taunya yang baik-baik, makanya jadi orang jengkel. Po, coba kita mau lihat yang satu ini, bener nggak sih Po?
Ngaku tahu hubungan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sejak 2021. Eli Sugigi minta Atalia Praratya ikhlas. Ya, aku ngomong di wartawan itu ngomong gini. Kalau andaikan emang Lisa mengaku-ngaku ini anak biologisnya RK, tapi kalau itu nggak kebukti berarti Lisa akan dihukum, ya, karena dia udah menjadikan fitnah. Tapi kalau emang ini anaknya dia, Ibu Atalia harus terima dengan apa? Dengan ikhlas. Bener dong aku jawab begitu. Itu kan masalah anak, kesian. Kenapa sih Lisa kesian anak kamu? Namanya Selin anaknya kan. Tapi itu terlalu jauh lah, kita belum tahu juga apa yang terjadi. Gak ada benernya juga, ngapain sih mau diwawancarain seperti itu? Ya sabar. Maksudnya gini, kita tidak mau ini menjadi bola liar, menjadi asumsi liar begitu banyak publik sampai akhirnya mengeluarkan asumsi demi asumsi di media sosial. Akhirnya menimbulkan asumsi. Karena yang mengalami kerugian tuh begitu banyak ya, Po? Ya banyak sih juga, dihujat, di unfollow, aku sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Karena juga bukan ranah aku ikut di politik. Aku bangga aku bangga banget sama dia. Aku suka sama dia, aku fans sama Pak RK lagi zaman dia juga kampanye ya, gitu. Tapi yang Po tahu 2021 tuh apa emang? 2021 ketemu Lisa aku langsung. Ketemu, cantik banget. Cantik, aku ini perempuan itu tahun berapa? 2021, 2020 ke 2021 udah ketemu dia. Cantik, langsing, nggak seperti sekarang kan. Gimana pun aku lihat ya kan tetap cantik kok. Iya, maksud gini nih yang enggak, aku tuh iri sebagai wanita aja, ya cantik kayak Mbak Depe gini dong. Badannya langsing, ininya tuh nggak kayak aku udah, gitu. Jangan iri sama kecantikan, bisa dioperasi semuanya. Enggak iri, maksudnya sebagai wanita pengen cantik. Dia mau Pengen dong lihat wanita cantik kayak Depe gini. Ya nggak apa-apa. Standar kecantikan orang beda-beda. Ini kenapa sih orang sama aku juga? Ya enggak, maksudnya kasihan empoknya. Empoknya kan orang baik. Sedikit nanti omongan nanti digoreng ya enggak. Enggak, maksud aku tuh ngeliat dia cantik tuh, aku emang dia cantik dulu. 2021 tuh dia langsing cantik. Guys, saya sekarang badannya kan dihujat-hujat orang kan. Ya nggak apa-apa. Standar kecantikan setiap orang berbeda-beda. Kita nggak bisa menjustifikasi bahwa yang ini cantik, ini tidak. Itu semua relatif ya. Tapi Sobat Ambiar, kita akan beralih ke tema berikutnya. Cuman sekali lagi kita menegaskan di sini, janganlah kita kalau punya asumsi dilempar di media sosial, berasa tahu, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ini masalah rumah tangga. Ada barangkali yang merasa terugikan secara perasaan, juga hal yang lainnya. Kerugiannya begitu besar sekali, begitu masif sekali, karena ini berita juga menjadi berita nasional, apalagi sosoknya adalah pejabat, mantan pejabat publik dengan nama besar segala macamnya. Tapi kita juga yakin dan kita juga berharap kalau misalnya ini adalah menjadi hak seorang L dan itu memang jika memang terbukti, maka kami juga yakin bahwa siapapun yang bertanggung jawab harus memberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang manusia. Oke, Sobat Ambiar, tapi kita mau kasih lihat ya kemarin ini Eli Sugigi, kita pindah topik ya Eli ya. Tapi aku minta maaf dulu sebenarnya untuk Lisa, untuk Pak RK. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku minta maaf banget karena ini bukan ranah aku sebenarnya. Begitu aja. Po Eli minta maaf, kita minta uang. Soalnya Po Eli kemarin lebaran bagi-bagi uang ya. Nah kayak gitu aku senang tuh, Empok bikin kayak gitu-gitu. Itu di mana, Po? Di Seru deh. rumah, di gang kecil kan. Iya, tapi seru banget. Emang tiap tahun Po Eli itu ya kalau makin kesini makin maju ya kalau apanya? Karirnya. Rezekinya, semuanya. Makin mengkrilap aja. Apanya? Keartisannya. Benar, menyala. Itu. Bagian berapa kemarin? Itu tahun lalu itu mandikit. Jadi itu kan Marawi setiap tahun itu jam 8 pagi setelah Sholat Id. Seru ya warganya Dia nungguin. Karena aku tinggal di Mampang. Tiap tahun nunggu Eli. Nah kemarin aku kan lagi sakit ya, rada nggak punya duit, jujur nih kemarin. Iya. Aku sebenarnya nggak mau datang ke Cipinang, tapi itu kan orang tua. Aku bilang sama adekku, kayaknya aku nggak bisa ngasih duit di tahun ini, gitu kan? Iya. Tapi Po, ditungguin anak Marawis. Ya udah, aku mau duit 3 juta, pulang ke rumah. Ya emang udah niat tiap tahun Ya nggak apa-apa. Itu tahun lalu yang tadi. Guys, tahun lalu. tolong lap makan mau nangis. Jangan, bukan. Aku sedih ya. Udah harus lap makan kanebo. Kan ini emang aku lagi sakit deh, bilang aku lagi operasi kan. Iya. Aku bilang sama warga Cipinang. Jadi tahun ini nggak ngasih? Tak ngasih tetep, ada. Iya. Ya udah, aku cuma nggak banyak, bagiin aja nanti. Udah lega, Marawis sudah pernah pulang kan? Aku datang jam 9. Dia balik lagi Marawis. Udah mindik, balik lagi. Mindik aku lihat ada tradisi tuh. Berapa? 1 juta, tapi rame-rame gitu kan. Ya seru, tapi kan seru. Seru aja. Seru. Pecahan
Bahannya berapa satu orang? 5.000. Gini, kita kasih tahu. Bukan masalah 5.000, bukan masalah 10.000, 20.000, 100.000. Lebaran mah bukan masalah nominalnya. Betul. Yang penting tuh berbaginya, ingat Adatnya sama itu orangnya, loh. berkahnya itu jauh lebih penting. Karena tradisi itu tidak bisa ditukar. Setiap orang tuh kan punya adat yang nggak boleh dilupakan. Berarti yang kemarin, yang tadi di VT itu tahun lalu. Tahun kemarin juga ada sebenarnya, makin lebih dikit orang yang kan kemarin karena udah siang. Jadi Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi. aku malu tuh Tapi ini ada komentar dari netizen yang nggak bersyukur, Po. Apa sih komentar Ya apa lagi? ini dia komentarnya, Po. Minimal yang biru napa po, setahun sekali nggak bakalan bikin rugi. Kan lu nggak tahu ini ada lagi nih, Po. Ngasih Dia goceng. aja deh yang ngomong deh. Ngasih goceng buat nyumpel jigong. Saya kira 20.000 udah yang paling kecil pas lebaran kemarin. Ternyata sekelas artis aja ngasihnya goceng. Berarti kemarin saya tuh kebanyakan yang ngasihnya hahaha. Oh Ria. Mau kasih berapapun yang penting ikhlas dari hati. Bener. Kok kalian pada julid banget ya? Demen banget nambah dosa buat diri sendiri. Hah? Ini benar nih netizen yang terakhir. Guys, tahu nggak? Kalau orang ngebahas nominal, berarti kebahagiaan dia bisa Ditukar diukur dengan dengan nominal. uang. Betul. Tapi aku bingung ya kalau gocengnya ada. kan nggak sedikit, satu kampung. Bukan, tapi kan kalau Iya. dia tuh hak Po Eli mau ngasih nggak ngasih juga hak Po Eli. Iya. Kenapa Ayo, jadi ngurusin? ayo ngasih empok sama satu orang 1 juta, terus yang di belakang nggak dikasih yang akan pernah lain. cukup Iya, ya. itu kan satu kampung. Kan membahagiakan Goceng, satu goceng. orang nggak apa-apa, Po kasih 5.000 tapi membahagiakan berapa warga? Nah, Kalau 50.000 ya kalau Po Eli duitnya udah beledak-beleduk mah 50.000 juga dibagi ya Po. Iya. Tapi dulu tahun-tahun lalu ya aku masih jaya-jayanya ada. Emang sekarang udah nggak Sekarang jaya Po? jaya dong. Buat apa ngasih 50.000 sekampung tapi ngutang duitnya? Nah, King itu berapa dia. kemarin per orang seorang? Aku, Iya. aku nggak suka menyebutkan Wah apapun. keren. Enggak, Dengar King ya, Nasar dengar ya. ya. King Tidak. Nasar tuh memberikan beras, Banyak memberikan dia. uang, banyak dia. Nah, kalau orang Terus lain nggak apa-apa memberikan ngomong. memberikan berapa kampung keluarganya. Enggak gini, tidak semua apa yang kita kasih orang harus tahu. Karena lu tuh mau cari orang tahu atau lu cari pahala. Masya Allah. Kalau lu mau cari pahala, Tuhan tulis, lu nggak perlu kasih tahu orang. 5 Gak koper apa-apa, kemarin habis memberikan ya, 5 secara koper ya. terang-terangan boleh, memberikan sembunyi-sembunyi juga boleh. Iya, jadi Mendingan inspirasi. sembunyi-sembunyi Kak. Iya, lebih baik. Udah lebih baik, jadi pahalanya dicatat Allah. Kalau kita orang tahu, aduh. Keren tuh. Khalas, Bang. King Nasar habis sholat Id salaman Iya. berdiri depan pagar Kalau- bagi-bagi duit ke warga. Kalau kita Tidur. Bener. Enggak. Bohong banget. Kak Dewi juga Pret. bagi-bagi uang Orang kemarin. Kak Dewi aja sampai viral banget. Ingat ya, 10.000 bukan. jangan dilihat uangnya. Berasnya lu nggak ngitung, ha? Berasnya lu nggak ngitung. 9.000 orang. Lu nggak ngitung berasnya 5 kilo, 10.000. Lu jangan dipancing dia ngasih berapa. Warga Lebak Bulus kasih tahu satu orangnya 400.000. Sabar, 1.000 orang. Lu Ayo. lu jangan pancing dia ngasih berapa, hitungnya uang lagi 10.000 kan. Kita kembali saat lagi tetap di bagi-bagi Hamia.